peraga halaman 1 sampai halaman terakhir. Kemudian 30 menit yaitu skor individu satu. Untuk apa? Untuk mengetahui kualitas secara pribadi. Selesai 30 menit langsung sisa waktu 15 menit dari 1 jam itu membaca dari halaman terakhir sampai halaman pertama. Setiap hari seperti ini. Beliau setiap hari. Sudah, tidak usah istighfar, tidak usah tirakat kayak apa. Peraga ini sudah ditiragati. Yang penting jenengan ngajar yang konsisten, ngajar yang istiqomah. Tidak boleh korupsi. Orang yang korupsi bukan hanya pejabat ngambil uangnya rakyat. Orang yang korupsi itu diantaranya juga ketika kita mengajar Al-Quran, kemudian kita telat mengajarnya 10 menit, berarti kita korupsi waktu 10 menit. Kita ngajar telat 15 menit, berarti kita korupsi waktu 15 menit. Jadi ngajarnya berapa? 1 jam. Kita baca bersama. Ngajarnya 1 jam 60 menit. 15 menit pertama adalah membaca peraga dari halaman 1 sampai halaman terakhir. 30 menitnya yaitu individu. Individu itu mana? Santri yang tadi 15 itu, yang 20 itu maju satu-satu setor ke halamannya masing-masing. Untuk mengetahui apa? Mengetahui sejauh mana di halaman itu. Kalau bagus, alhamdulillah L lulus. Kalau tak bagus, berarti L di atasnya ada minnya, L min tak lulus. L atasnya ada cat tak lulus. Berarti anak itu besok tetap halaman itu. Kemudian 15 menit terakhir yaitu dari mengulang membaca peraga lagi halaman terakhir sampai halaman pertama. Setiap hari seperti itu. Saya mau bertanya kepada panjenengan, kalau yang kita lakukan seperti itu setiap hari, maka jurus ampuhnya metode tartilah itu ada di alat peraga. Kenapa? Karena anak-anak ketika setoran ke panjenengan, setoran ke gurunya, ke ustadznya, itu halaman pelajaran itu hanya ada di pelajaran itu. Satu kali selesai. Tapi second tidaknya guna, second tidaknya konsisten, tidaknya guna, konsisten tidaknya panjang pendek, konsisten tidaknya huruf, itu karena setiap hari membaca alat peraga. Satu hari dibaca berapa kali? 2 kali. Maka konsistennya itu ada di sini. Ya, kalau waktunya tidak tertutup, kalau di individu begini, masih sidor. Coba ini taruh di sana aja. Ini pintunya tutup. Ini taruh di sana. Tidak bisa tutup. Ini yang taruh di sana. Baik. Jadi begini, murid yang ideal kalau usia 4 tahun, usia 3 tahun. Karena di lembaga saya itu 3 tahun sudah ngaji. Usia umur 3 tahun sudah ngaji. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu paling banyak 15 santri. Itu sudah maksimal. Kalau SD rendah 20, 15, 20, 25. Nah, kalau nanti kurang, waktunya kurang, maka yang dikurangi jangan ketika membaca alat peraga. Yang di model di otak-atik itu ketika individu. Gimana caranya? Contoh, ini yang jelas waktunya tidak cukup dengan murid yang banyak ini. Pilahkan yang lancar-lancar tahu sebelah sini, yang kurang lancar tahu sini. Merder, waladi, tahu sini, tahu depan pas, sehingga ketahuan betul. Yang lancar sekali itu kan pasti ada bedanya. Dalam satu kelas pasti tidak mungkin sama. Terus kan nanti ada yang sudah selesai halamannya. Artinya halaman terakhirnya buku itu kalau sudah selesai, maka kasih tanda evaluasi.
Tidak langsung moro-moro disetorkan ke kepala TPQ didaskan, tidak. Artinya dievaluasi. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir, anak ini betul-betul menguasai atau tidak. Itu namanya evaluasi. Nah kalau anak itu evaluasi, itu dilahirkan. Taruh sebelah sini. Kan tinggal, baca halaman 1, baca. Terus lanjut 2. Kan tidak mungkin sama dengan yang masih awal. Ini tahu yang awal-awal. Ini yang evaluasi. Evaluasi itu maksudnya sudah selesai halaman akhir, mau diteskan, cuma dimantapkan dulu agar lulus. Jangan sampai menjadi seorang guru Quran meneteskan santrinya ke kepala TPQ sampai 5 kali. Itu bukan hanya muridnya yang dianggap kurang bagus, saya tidak ngomong bodoh, tapi gurunya juga kurang cermat. Iya, kan? Oh ini sudah bagus, teskan. Evaluasi sebelah sini. Yang masih awal, yang agak lambat-lambat di sini, yang bagus-bagus di sini. Itu kalau betul-betul banyak sekali. Kalau masih bisa dua saja, depan sini sama sebelah sini. Seperti itu. Jadi itu 30 menitnya di situ. Kelincahan guru itu sangat dibutuhkan. Mohon maaf, panjenengan ngajar. Karena ini kita sudah bicara metodologi cara mengajar. Kalau kualitas tadi itu kan, kualitas itu apa katanya kita? Di nafsi ini untuk diri sendiri. Tapi lincah tidaknya mengajar bisa mengkondisikan anak banyak atau sedikit. Itu bukan karena jumlah santri itu banyak sedikit. Santri sedikit, kalau kita tidak bisa mengkondisikan sama seperti santri 100. Santri 150, 100, 150, santri 30, 40 banyak. Tapi kalau gurunya lincah, lihai, inovatif, itu terasa sedikit. Jadi di situ juga guru punya peran penting. Jadi tolong tadi itu diingat terus, jaga alat peraga sebitan ini, tongkat. Ini jangan lupa. Jarak, kemudian mungkin kalau pertama kali tidak apa, kalau sudah agak begini dan pandangan ke depan, ini berjalan. Jangan digini-ginikan, jangan ikuti lagu, ini berjalan, sambil ke depan, memastikan 2. 1, anak yang membacanya salah. Jangan berhenti itu yang salah satu, tapi mengorbankan waktu bagi semuanya. Jangan berhenti, terus. Nanti selesai, diam, jalan. Punya anak 5, perempuan semua. Marfu'ah, Maryamah, Maryati, Marfona, Marfonda. Salah, muridnya salah. Tadi kan sudah salah, bacanya salah. Terus saja sampai selesai, baru ditunjuk. Ketika menunjuk, jangan menyebut namanya dulu. Pastikan dulu. Kita begini dulu, baru menunjuk. Maryati, Khorosun. Tadi kan salah, ya kan? Khorosun, berarti salah. Jangan gurunya yang membetulkan. Karena guru ketika murid salah, terus gurunya yang membetulkan, bukan levelnya, bukan tantangan. Tapi kalau sebelahnya atau temannya sudah betulkan, Sudiam, bisa salah. Maryati, terus Maryatinya betul, maka si Sudiam ini ada rasa malu tersendiri. Kenapa? Disaingi sama teman. Contoh. Yang laki-laki, si A harojun salah, si B khorojun, kembalikan lagi, si A khorojun. Ada perasaan malu saya dibetulkan sama teman saya. Kenapa? Selevel. Tapi kalau gurunya membetulkan, tidak ada perasaan yang malu. Tapi kalau temannya tidak ada. Seperti itu saja. Itu 1, memastikan santri yang bacanya salah. Kita lihat di depan begini, sama 1 santri yang aneh-aneh di kanan di kiri. Jadi saya minta tidak ada gunanya pembinaan metodologi cara mengajar metode tarbilah. Cara mengajar ini tidak ada gunanya apabila pulang dari sini selama 2 hari capek-capek panjenengan tidak mempraktekkan apa yang sudah panjenengan dapat. Atau bahkan memang sudah potongan korupsi.
pulang sudah santrinya masih bisa membaca alat peraga 2 kali, ternyata membaca alat peraga hanya 1 kali. Itu namanya korupsi. Di ahli korupsi. Tidak boleh itu membaca peraga itu 2 kali. 30 menitnya itu diotak-atik gimana sekiranya pas. Apapun metodenya, metode itu hanya sebuah cara untuk mencapai tujuan. Metode Al-Quran sebuah cara untuk bisa membaca Al-Quran. Metode itu banyak. Panjenengan mau bicara metode? Metode dulu namanya Al-Baghdadi. Tahun 70-an muncul Iqra. Ini semuanya yang sepuh-sepuh mesti pernah belajar Iqra. Dari mana? Iqra dari Yogyakarta. Dahlan. Muncul setelah Iqra Qiraati. Dari mana? Dari Semarang. Misalnya Dahlan Salim Darkashi. Muncul lagi Jambu'ah dari Kudus Arwani. Muncul metode lagi Tartila. Ini Tartila. Ulama ahli Quran itu membuat metode Tartila. Muncul lagi Qurani Sidogiri tim 9 yang ngaji ke Bahasa Arabi tahun 90-an. Muncul metode lagi At-Tanzil Bata-Bata Madura. Muncul metode lagi Bil Kolam. Muncul metode lagi Al-Wafa. Muncul metode lagi Umi Foundation. Muncul metode lagi Tilawati Surabaya. Muncul metode lagi apa? An-Nahdiyah dari Tulungagung. Ngajarnya pakai ketukan, pakai ini 2 ketukan A, Ba, Ta. Ketukannya hilang, nggak jadi ngajar. Minta metode apa jangan? Saya punya semua bukunya. Metode An-Nahdiyah. Ada metode lama, metode Jibril. Sebagaimana mereka Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini biasanya ulama-ulama Quran dulu, ulama-ulama Quran salafun as-saleh, terdahulu. Ini duduk di kursi, muridnya di bawah, melihat muridnya guru. Baca 1 ayat, tirukan. Kiainya baca 1 ayat, lihat muridnya, tirukan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tirukan. Ar-Rahmanir Rahim. Tirukan. Itu namanya metode Jibril. Sebagaimana mereka Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Metode Jibril. Apa metode Jibril daripada Israel? Israel subhanallah alazim. Otomat. Semua metode itu hanya sebuah cara untuk bisa membaca Al-Quran. Caranya berbeda-beda. Panjenengan mau ke sini? Rumahnya mana? Besok. Boleh lewat arah sumur. Boleh lah lewat arah sana. Tapi tujuannya sama. Jadi tolong yang sudah ada di metode Tartila silakan jalankan dengan baik-baik. Apa yang sudah didapat di sini 2 hari praktek. Yang tidak paham silakan ditanyakan. Nanti panjenengan akan masuk grup guru-guru Tartila se-Jawa Kota Rasana. Baik, mari jilid 2 fokus tadi harokat kasroh sama harokat dom. Sekarang kita jilid 3. Selamat datang di Tartila jilid 3. Fokus pertama adalah fathatain, kasrohtain, dhammahtain. Fathatain buka, an, kasrohtain, in, dhammahtain, un. Ingat, an, in, un. An, in, un. Ada sifat tawasudnya di situ. Tawasud itu apa? Tawasud itu tidak terlepasnya suara, tidak tertahannya suara. Itu namanya sifat tawasud. Isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tolong perhatikan, karena ini tidak ada pokok bahasan, makanya langsung nadanya tinggi. 1, 2, 3. Nah, yang tahqiq, yang jelas. Hak pokok, hak itu tahqiq jelas. Menjaga betul-betul bilisanin fasih, tapi kita juga berusaha afsor. Syukur lebih fasih. 1, 2, 3. An-in-un banding-un banding-un san-sin-sun. Sudah? Janjing-jun. Sudah? Handing-un. Tinggi. Konfing-un. Sudah? Danding-dun. Turun. Danding-dun. Ya, nanti ini sebagaimana yang sama dengan di jilid 2 itu. 1, 2, 3. Farohin adaban barodun warisun kharadun sakatun ajaban madain futuhan. Nadanya seperti itu. Jangan lagu ros apa? Ros. Bersama fathatain, kasrotain, membuka ini 2 detik. Perhatikan bersama. 1, 2, 3. Ron-ring-run zan-zing-zun san-sing-sun shan-shin-shun son-sing-sun bonding-dun 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 an-in-un. 1, 2, 3. Safarin azizun kharasun kharisun aridun. Turun. Laimun wa'awin syuja'un. Turun. Waharat mana'in yahasan. Fathatain, kasrotain, fathatain. Perhatikan anak-anak, fokus. 1, 2, 3. Wan-win-un fan-fin-fun on-bin-un kan-kin-kun lan-lin-lun man-bin-un nan-bin-un wan-win-un han-win-un yan-yin-yun yan-yin-yun yan-yin-yun. Yin. Nah, jangan lemah ya, harus ditekan. Yin. Yun. Kalau itu loh banyak, makanya ini diulang-ulang itu karena kadang kendor. Sifat jahar sama syiddah, sifat jaharnya itu kurang. Ya. Nah, jangan kendor ya, jangan kendor. Ya. Yu. Nah, di Quran kan banyak. Ya ayyu. Jangan ya ayyu. Itu berarti tidak lulus jilid 2. Harokat dhammahnya bermasalah. Harokat dhammah ada di mana? Jilid. Ayo temenin. Kan baru ini. Mumpung belum jilid 4, 5, 6. Kalau bisa rangkum jadi 1 sampai 6 di sini kurang apa? Jadi 1 fokusnya apa? Jadi 2. Jadi 3. Kita masih di sini. Fathatain, kasrotain, masih fokus di sini. Gampang caranya.
TPQ itu, apalagi ini kalau ada kepala TPQ, ada datang santri baru, misal pindahan dari musola mana, masjid mana, pusat mana, pindah, tanyakan dulu, sudah sowan sama kiainya belum? Adab, akhlak. Sudah Ustaz, sudah sowan, mau dipindahkan ke sini, sudah sowan sama kiainya sana. Ayo sudah diterima. Anak saya ini Ustaz, sudah di sana, sudah khatam Al-Quran 7 kali Ustaz. Sudah 7 kali. Oh iya, 10 kali sekalian. Tes, maju. Baca. Pasti jangan akan bisa tahu ini kembali ke sini lagi. Lagunya enak, dengungnya enak, panjang pendeknya enak, tapi harokat kasroh sama dhammahnya masih miring-miring. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dua, jangan ragu mengembalikan jadi dua. Kenapa? Jadi dua fokusnya fathah, fathah jadi satu, kasroh dan kembalikan jadi dua. Dengungnya kurang bagus, kurang pas, kembalikan ke jilid 4 dan 5. Ada semuanya. Quran itu bagaikan lautan. Quran itu sudah membaca sudah. Quran tidak membaca, tapi pelajarannya kembalinya kemana, penyakitnya di mana, ada di jilid 1 sampai jilid 6. Sangat repot. Semuanya nanti akan terangkum pada jilid-jilid yang ada. Makanya ini mumpung masih awal, teliti betul. Pokok bahasan itu apa saja. Ada orang baca Quran, santri baca Quran, oh ternyata ini salah. Kembali ke sini. Kita akan tahu. Baik. 1, 2, 3, balaghon alifun qablaqin malakun wajalan qadamun jabanin laqawan karohin najasun qadakhon badalan. Ya, fathatain, kasrotain, domaten sudah. Sekarang kita fokus. Pokok bahasan kedua adalah huruf yang dibaca panjang satu alif atau mad tabi'i. Ba dibaca ba, dibaca bi. Jadi gitu caranya ya. Selesaikan dulu. 1, 2, 3, ba dibaca ba, dibaca bi. Nah, jangan terlalu panjang. 1 alif. 1 alif ukurannya berapa? Berapa ketukan? 2. Begitu. Ini kalau nadanya agak cepat sedikit. Itu kalau ketukan. 2 ketuk. 1 alif 2 harok. 2 harokat berarti 2 ketuk. Atau menggenggamkan tangan lalu digebiarkan. Begini. Coba bersama. 1, 2, 3. Otomatis ya. Jangan dibuat gua. 1, 2, 3. Itu sama dengan tadi. Gimana Ustaz kalau begini? Tidak kembali. Stroke itu namanya. Baik. 1, 2, 3, ba dibaca ba, dibaca bi. 1, 2, 3, aba, bada, aba, bada, paha, bada, khadirun, syahidun, alimun, salimina, syahidina, khalidina, naharon, sadiqon, hamidan, sadiqina, syakirani, jahilina, yufihani, yakhafani, nasirani, swadqani.
satu, fathah buka. Kedua, jadi dua, kasroh, dhammah. Praktikan. Satu, dua, tiga, su, dibaca su. Satu alif. Satu, dua. Jangan diikuti lagu. Qurannya tidak boleh ikut lagu. Kembali. Lagunya yang harus ikut Quran. Su, dibaca su. Kalau Quran ilmunya ikut lagu, su, dibaca su. Nyaman ini. Ada murid lomba. Bismillahirrahmanirrahim. Salah? Ada salahnya enggak? Matnya terlalu banyak. Kan kita lagi bahas satu ayat. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salahnya enggak? Bismillah satu A, Hirrahman satu harus sama. Itu namanya mizan. Mizan itu apa? Timbang. Mizan maddi, timbangan mat. Sama-sama satu alif. Kenapa yang satu pas, satunya lebih banyak? Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Makanya ini penting sekali. Sebelum panjenengan ini mau korek lah, mau apalah, tetap kaidah ilmu Quran jangan sampai lepas. Banyak di perlombaan itu ya sudah enak sekali, suaranya enak, ininya enak, luput. Apa? Kenapa? Terpancing. Dia fokus ke lagunya, tapi lupa ilmunya, lupa tajwidnya. Ini satu alif. Satu, dua, tiga, su, dibaca su. Satu, dua, tiga, Rasulun syakurun ghafurun hamidan alimun tawilun ghufuran latifun azizun bashirun fatihin ujuran sajidun syurutan kuburan aidwain fa'of ka'lamin kuburan. Ini sudah termasyhur. Kita biasa pergi ke kuburan. Jadi tadi ada yang baca kuburan. Baik, saya melihat belakangnya hawanya sebenarnya wattnya tinggal 35 watt. Saya ada 5 watt. Berarti ABC. Ini alkalin. Saya minta semuanya berdiri. Dengan hitungan 1, 2, 3. Berdiri. Kemudian panjenengan silakan menghadap ke utara. Para ustaz, para ustazah, hamba Allah yang ada di depan panjenengan dengan ikhlas silakan dipijat selama 10 detik. Yang depan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan menghadap ke selatan. Belum. Yang memang dengan panjenengan. Soalnya ini sudah terpaksa.
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, cukup. Silakan duduk kembali. Ada ojek. Pindahin setengah jam. Mohon 1 menit maju. Begini ya, terserah apa sisi manfaatnya. 1, biar kita tidak ngantuk. Begini, panjenengan bisa buka di dalam kitab kuning, namanya kitab Jami Aromatul Auliya. Kumpulannya aromanya para wali. Di situ ada wali perempuan, namanya Ubaidah binti Abi Kilab. Ubaidah binti Abi Kilab itu di antaranya juga ada wali perempuan namanya Rabi'atan Adawiyah. Ada wali perempuan namanya Ubaidah binti Abi Kilab. Ubaidah binti Abi Kilab seorang wali Allah perempuan. Setelah habis sholat Isya langsung berdandan, bersolek. Ya, tapi bukan solek zaman now ya. Kalau zaman now kan glowing, bedanya 1 cm, sampai ada nyamuk lalat lewat langsung preset. Saking glowing ya. Sayyidah Ubaidah binti Abi Kilab, seorang istri yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dekat takarruban ila Allah luar biasa. Setelah sholat Isya langsung berdandan. Setelah berdandan langsung bilang kepada suaminya. Ya, dengan bahasa apa? Perseramannya, apakah malam ini menghindari saya? Saya harus melayani panjenengan. Lanjutkan. Ini yang belum 17 tahun ke atas jangan ragu ya. Apakah malam ini Ada selera? saya menghindari saya? Jawabnya apa? Tidak. Langsung. Ketika tidak, kan sudah bersolat belum? Tidak. Langsung ke mihrab. Mihrabnya kecil. Masuk ke mihrab, membaca Al-Quran. Di sini ada cabai. Sudah diulang. Membaca Al-Quran. Dihayati artinya, maknanya. Dihayati. Kemudian ketika dalam kondisi ngantuk, maka cabai itu ditulis taruh di atasnya. Hei mata, ingat, kamu ini hambanya Allah yang banyak dosa. Saya akan bertanggung jawab apa nanti di hadapan Allah. Kalau sekarang kalian diajak berbincang-bincang dengan Allah, kalian ngantuk. Jangan ngantuk. Apakah sudah berani nanti kalau di yaumil qiyamah menghadap Allah dalam keadaan selamat? Ini pakai ikhtiarnya pakai saja. Sampai seperti itu. Nangis. Sampai keluar dari mihrab setelah subuh, pembantunya itu masuk ke mihrab, Qurannya dalam kondisi basah semuanya, seperti pakaian yang basah. Jadi pembantunya kalau pagi itu masuk ke mihrab menjemur Quran yang sudah basah. Karena apa? Ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, nar jahannam khalidina fiha, langsung bertanya, apakah saya termasuk orang yang masuk dalam nerakanya Allah? Ketika Allah basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wabasyir, berbahagialah orang-orang yang beriman wa 'amilus shalihati, dan orang-orang yang beramal saleh, anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Posisi orang yang beriman beramal saleh akan Allah tempatkan dalam surga Allah. Apakah saya termasuk hamba Allah yang akan bersih? Selalu terhadap itu. Ketika membahas orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalil. Akhirnya apa?
idza qamu ila sholati qamu kusala. Diajak sholat malas. Enggak cekatan. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Berzikir kepada Allah hanya sedikit. Enggak mau berlama-lama, pengen cepat pulang. Apakah saya termasuk itu? Nangis terus. Makanya ini dalam tahap belajar kita ini masih jauh. Kita ini masih membetulkan masih sebatas lafaz. Kedua, wa makna. Pengen paham maknanya, buka Al-Quran juz 1 sampai juz 30 makna, ngaji tafsir. Wa amalan, setelah memahami artinya, ayatnya, memahami artinya, maka wa amalan, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa-apa sekabur, apa-apa bur. Ustaz, gimana ini? Bumi, langit, bumi ini sudah rusak ini. Kalau saya repot-repot, Al-Quran menjawab, Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin. Kalau orang Quran kemana Quran? Kemana-mana Quran? Apa-apa Quran? Nah, ini pentingnya. Kita ini masih lafzon, belum wa makna, belum wa amal. Itu dilakukan oleh Ubaidah binti Abi Kilab setiap hari seperti ini. Akhirnya apa? Ketika membuka Quran, tangannya berdebar. Hada kalam Rabbi, hada kalam Rabbi, hada ini kalamnya Allah, ini kalamnya Allah. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada pesan cintanya Allah. Bayangkan, ketika kita masih muda mendapatkan surat cinta dari orang yang mengiringi kita surat, maka tidak ada waktu 1 detik pun untuk tidak langsung membuka. Penasaran. Yang SPO sebelum pasti ngalami. Kalau sekarang nggak ada surat, ya adanya WA. Cek masuk WA. Yang WA masuk yang dibuka. Close. Ada WA banyak tuh, grup, tapi ada satu, saya. Langsung buka duluan. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, yang notabene itu surat cintanya Allah kepada kita, kita terasa biasa-biasa saja. Baca Quran biasa, tidak ada ladzat, kelezatan membaca Al-Quran. Gimana caranya? Kalau tidak paham maknanya, paling tidak kita yakin, aku yakin. Ketika kita membaca Al-Quran, Allah ada di hadapan kita. Allah lagi mendengarkan bacaan kita. Allah lagi bermesra-mesra dengan kita. Itu aja. Sambil dipahami maknanya. Kalau yang pernah mondok, paham tafsirnya. Yang tidak pernah mondok, baca terjemahnya. Pokoknya ini kurang paham, tanyakan kepada yang ulama, kiai, ustaz yang paham maknanya. Khawatir salah makna. Itu aja. 1 hari 1 ayat, sungguh-sungguh 1 makro. Inilah pentingnya. Zaman sekarang, jangan kaget, orang sudah berpindah jauh dari Al-Quran, lebih banyak memegang hawa. Gimana mau selamat? Gimana mau selamat dunia akhirat kalau kita ini sudah jauh dari Al-Quran? Ada satu cerita ini. Kalau ada baiknya panjenengan nanti hayatnya. Saya kalau mentalkin orang mayit, orang meninggal dunia, kan di sini ditalkin. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka. Ketika nyampe di wa ma imamuka, kan bahasanya begitu. Kalau kamu ditanya siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa kiblat kamu, apa imam kamu, jawab Allahu Rabbi, Allah Tuhan saya, Muhammad bin Nabi, Muhammad Nabi saya, wal Ka'bah kiblati, Ka'bah kiblat saya, wal Qur'an imami, Qur'an imam saya. Ketika nanti di situ, saya langsung merasa
Kenapa? Saya ini bagian tarking. Kalau di itu ada 1000 kali. Wal Qur'anu imami. Pegang pakoknya. Wal Qur'anu imami. Bilang Quran imam saya. Pertanyaannya kembali kepada diri saya. Di mana Quran akan saya jawab sebagai imam saya? Sementara setiap hari kita tidak pernah membaca Al-Quran. Malu. Malaikatnya bilang, iya. Quran imam saya. Gue tak pernah tahu. Coba bayangkan. Saya kalau nalar itu minat terus. Karena tidak pede. Nyampe di situ. Kalau man buka harus buka lah. Allah Maha Pemurah. Tapi ketika kita menyaksikan kalau Quran itu katanya imam saya, buktinya kita wal Qur'anu imami. Quran adalah imam saya. Prek. Katanya mereka. Joko sepuntung. Kenapa? Kapan kamu mengaku Quran imam saya? Kamu tidak pernah mengaku Quran. Satu hari lebih banyak megang HP. Ayo hitung semua yang dikurang ini. Jawab yang jujur. Kita jujur tak selamat ya. Lebih banyak megang Quran apa HP? HP. Ketika kita pergi jauh, HP-nya ketinggalan sama Quran-nya ketinggalan, lebih bingung mana? HP. Alhamdulillah ya Allah, jujur ya Allah. Ini yang terakhir. Karena di HP kita. Yang terakhir pilihan saya. Marilah kembali. Selamat datang Al-Quran. Selamat tinggal HP. Artinya apa? Bukan kemudian kita tidak megang HP, bukan. Seperlunya, sempatkan waktu. Satu hari satu malam, 24 jam. Ada waktu khusus kita berbincang-bincang dengan Allah dengan cara membaca Al-Quran. Itu serang aja. Kenapa? Saya sendiri tak buat andalan, tak hadir di nikmat. Ini saya menceritakan nikmat dari Allah. Semoga kita ini diberikan kekuatan oleh Allah. Apa itu? Ketika kita baca, betul sudah apa? Alhamdulillah, apa 30 juz. Cuma ada waktu ketika kita membaca, maka disitulah dibuat senjata, jurus. Nanti ketika di alam kubur, buka kitab namanya Daqaiqul Akhbar. Itu di situ diterangkan. Innal qabra yunadi kulla yawmin khamsa marratin. Innal qabra sesungguhnya kuburan yunadi memanggil-manggil kuburan yang ada di sekitar kita ini. Kulla yawmin setiap hari khamsa marratin 5 kali. Kubur ini ngomong. Kuburan yang ada di tempat kita itu ngomong. Hei manusia, ana baitul wahdah, kata kuburan. Kuburan itu ngomong. Kalimat pertamanya ana baitul wahdah. Saya kuburan baitul wahdah yang tempatnya hanya cukup 1 orang sendirian. Ukuran 1 meter kali 2 meter. Kalau ada yang lebih dari 2 meter, berapa orang? Cakap listrik. Cukup itu. Ana baitul wahdah. Saya tempat yang ditempati dihuni hanya sendirian. Semua sahabat menangis. Takut. Ya kanan tidak ada siapa-siapa, kiri tidak ada siapa-siapa. Akhirnya apa? Ada solusi. Dikasih solusi, dia tidak takut. Apa solusinya? Faj'al laka mukhlisan bi tilawatil Qur'an. Faj'al laka, jadikanlah hidup kamu mukhlisan, senang, gemar, cinta membaca di tilawatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Makanya dibuat jurus. Ketika di alam kubur dalam kondisi sendirian, maka datanglah satu makhluk. Kita takut, kaget. Siapa engkau? Jangan takut. Saya adalah Al-Quran yang engkau baca ketika kamu hidup di dunia. Dalam kondisi sendirian di sini, kamu tidak usah takut. Karena ketika kamu hidup di dunia, kamu sudah setia kepada saya, maka dikala kamu sendirian, sayalah yang setia menemani kamu di alam kubur. Faj'al laka mukhlisan bi tilawatil Qur'an. Dimanapun berada, kalau kita bersama Quran, pasti selamat.
Itu kalau di kuburan. Di hari kiamat hadisnya iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Semoga menambah semangat kita bersama. Mari kita teruskan. Ini sama maknanya satu alif. Saja dibaca saja sama. Saja dibaca saja. 1, 2, 3. Fa'awa fahada wa maqala kafa qawa lahu zaka huda wa asa sara wa naqa fanada zahirani mani'una salihuna lilhaqqa lal wa sin shin. Ingat satu alif. Jangan ilmunya ikutlah, tapi lagunya ikut. 1, 2, 3. Hu dibaca hu, hi dibaca hi. 1, 2, 3. Kutubihi rasulihi sababihi rahimahu sami'ahu fatahahu rasulina khaliduna hafidina waladihi karamahu mana'ahu yasunani nafisan syahidan. Ini hak domir. Lanjut. 1, 2, 3. Tan dibaca tan dibaca tan 1, 2, 3. sirayatan wiqayatan janabatan ijabatan mubasyaratan muawanatan ibadatan syaja'atan munasaratan karamatan salamatan sabahatan kana ma'ahu sami'ahu fatahahu. Lanjut. Perhatikan. Ini berapa detik? Paling tidak 3 detik itu. Perhatikan. Pandangan fokus ke depan. 1, 2, 3. Tasna fasna hahna khafna sasna shashna sosna fafna kafna hahna dahna. Berhenti dulu. Ini 10 ini kalau nanti ngajar kamu ini tetap terus. Cuma ini saya kasih tahu, ini 10 ini dikumpulkan karena ini huruf yang mempunyai sifat karena persis kumpul jadi satu. Ini yang jahar. 1, 2, 3. lalna rolna zasna dodna dodna ahna wawna wawna manna yaina. Dah, kumpul jadi satu. Terakhir yang bola-bola. 1, 2, 3. Qotna qotna gajna bagna gajna. Nanti dilihat di buku tampilannya. Kalau di Praga, huruf hijaiyah yang berharokat sukun itu kalau di Praga halaman berapa? Di buku halaman berapa? Rata-rata itu kebanyakan kesalahannya di situ.
Contoh, dot ada mantul, dotun, nah ada begitu. Lom, nah, lal, nah itu rata-rata di sini. Jadi hati-hati. Ini Praga halaman 10 praktek huruf hijaiyah yang berharokat sukun. Tapi perlu diingat. Ingat di sini ada huruf berharokat fathah. Berarti jadi berapa? Harokat dhamma. Kasroh. Panjang satu alif. Tinggal dipilah-pilah. 1, 2, 3. Yaum hakuna yaulimuna yut'imuna takliman ahqaban afwajan manaqibihi likalimatihi li ashabihi salihuna syakiruna salimuna yamlikuna muflihuna muslimuna. Yang konsisten gimana? Menjaga. Sekarang bukan hanya fokus huruf yang berharokat tapi fathah kasroh dhammahnya dipraktekkan. Halaman 11 huruf hijaiyah yang bertasydid. 1, 2, 3. Rabbahu li rabbihi. 1, 2, 3. Kadzdzaba tawalla alladzi syaqiyan samiyan khafiyan dharran hubban asyiyan sujjadan sajjadan siddiqan sujjadan ya sajjadan. Terakhir, ayo kita praktekkan fathah, kasroh, panjang satu, kemudian huruf yang bertasydid, ha, do, 1, 2, 3. Yatafakkaruna fatarahu musfarran la'allahu yazzakka li rabbiha wa huqqat yaquluna taqawwalahu wa saddaqa bihi qul tarabbasu haqqa tuqatihi ma fiha wa takhallat fasawwaka fa'adalaka yattakhidunaka afala yattaquna. Alhamdulillah, jilid 3 sudah selesai. Tolong diamati betul. Jilid 1 huruf hijaiyah berharokat fathah. Jilid 2 huruf hijaiyah berharokat kasroh dan berharokat dhammah. Terakhir yaitu sambungan. Jilid 2. Jilid 3 fathatain, kasrohatain. Kedua panjang satu. Ketiga ha, do. Kemudian huruf hijaiyah yang berharokat sukun. Terakhir huruf yang bertasydid. Apabila di antara murid kita ada yang membaca yang tadi itu di 1-3, kesalahannya di mana? Tinggal kita mengembalikan pokok bahasanya di mana, kesalahannya di mana. Seperti itu. Semoga di 1-3 panjenengan diberi hidayah, rahmat, ridho Allah, bisa mengajarkan takdiran di 1-3. Di barakatil Quran. Al-Fatihah.
silakan. Nanti insya Allah langsung dilanjutkan jam 4, 5, dan 6, yaitu Ustaz Syafi'i. Alhamdulillah. Silakan, ada waktu 5 menit.